Nasir Maulana NPM 0221056971. Izin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah status tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan? Pertanyaannya adalah, apakah tanah ulayat atau tanah adat bisa diperjualbelikan? Dan apakah tanah ulayat atau adat dapat dialihkan menjadi hak milik perorangan? Terima kasih. Ya, benar. Sambil menunggu apakah ada yang mau bertanya lagi? Permisi, izin bertanya. Ya. Saya sama Hayati, NPM 0221056841. Bisa minta tolong disebutkan dan dijelaskan apa aja sih permasalahan yang bisa kita temukan dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya persoalan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Ya, tadi ada dua penanya, Mas Nasir sama Mbak Salma ya. Sudah bisa ditanggapi dari kelompok 5. Pertanyaannya sudah jelas atau belum, mungkin bisa dipertanyakan lagi supaya nanti tidak kesulitan menjawab dari kelompok 5. Kira-kira yang ditanyakan dari Mas Nasir sama Mbak Salma sudah jelas belum? Yang dari Salma bisa enggak? Nah, Baik, pertanyaannya, saya minta tolong buat disebutkan dan dijelaskan apa aja sih permasalahan yang ada di hukum agraria di Indonesia, khususnya persoalan yang biasa terjadi di lingkungan sekitar kita. Itu, apakah sudah cukup jelas? ya mungkin sambil menambahi sebelum dijawab dari Mas Randy dan juga Mas Agung, memang yang disampaikan oleh Mas Randy dan Mas Agung ini juga harusnya tadi mengarah kepada, tadi memang sudah disampaikan mengenai sejarahnya ya, termasuk undang-undang
PA ya, Undang-Undang Pokok Agraria ya. Nah, tapi di satu sisi mungkin yang saudara ketahui semua di sini mungkin ya terkait dengan mengenai ruang lingkup ya, mengenai agraria itu sebenarnya yang dibahas itu apa saja ya kan, biar nanti lebih fokus ya, apakah mencakup ya mungkin bisa dibahas mengenai masalah pertanahan, fokus khususnya di pertanahan, atau mungkin masalah pertambangan, atau masalah perikanan, kemudian masalah perkebunan dan pertanian ya misalnya, atau mungkin masalah hukum perikanan atau laut, sungai, dan daratan ya, juga mengenai penguasaan dan penggunaan ruang angkasa. Nah, misalnya ini kalau misalnya lebih difokuskan ke situ, misalnya di salah satu atau mungkin dua, nah tentunya akan lebih fokus ya, lebih fokus dalam pembahasan, dan tentunya dari dasar-dasarnya ini sangat penting sekali ya mengenai UPA ini yang harus saudara ketahui semua ya. Mungkin bagaimana juga menurut para ahli ya, memang tadi sudah sebagian sudah disebutkan, tapi yang paling penting juga terkait dengan masalah undang-undangnya ya. Undang-Undang Pokok Agraria ya memang sudah dijelaskan terkait dengan masalah penyusunan ya, atau mungkin maksud dari tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ini, apakah ini kalau dari tujuan kan memang untuk kemakmuran ya, kebahagiaan dan keadaan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dan dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur ya, dalam kategori dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi saat ini juga menjadi perhatian, misalnya di wilayah-wilayah yang memang melanggar dari undang-undang itu, tentunya juga sebagai diskusi yang bisa nanti kita diskusikan bersama di sini sebenarnya, termasuk mengenai ini, mengenai kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan saat ini. Mungkin bisa apakah sudah meletakkan dasar-dasarnya atau belum, atau mungkin yang di pertanahan ini kan juga perlu dikaji kembali ya, apakah sudah dari segi yang dari pertanahan, dari dinas atau dari BPN ya, BPN, nah tentu yang dijalankan. Nah ini sebenarnya menarik yang harus kita pecah bersama, yang harus kita diskusikan sebenarnya. Kemudian mengenai masalah kepastian hukum ya, mengenai hak-hak atas tanah ya bagi rakyat secara keseluruhan. Nah kadang terkait dengan masalah kepastian yang mungkin sering dilihat dan kadang sertifikat mengenai masalah kepastian hukum kan tentunya dari sertifikat tanah itu ya, misal dari pertanahan itu juga ada problem-problem yang memang tidak mencermati secara detail, bahkan dari petanya juga menimbulkan permasalahan, mungkin dari ukurannya, mungkin letaknya ya, kalau misalnya kita cari di map sebenarnya atau di mungkin di data ya, ini kadang melenceng apa yang sudah dimasukkan di dalam peta tersebut ya kan, justru malah di lokasi yang lain. Nah ini akan menimbulkan masalah nanti di kemudian hari. Ini yang sebenarnya yang harus kita inginkan, supaya kita nanti kita bisa lebih memahami atau lebih fokus ya. Mungkin nanti saudara juga bisa mungkin bisa, karena sudah ada aplikasinya ya, misalnya coba nanti saudara misalnya contohnya misalnya masalah di sertifikat di rumah saudara semua, apakah sudah sesuai atau belum, juga nanti saudara bisa cek secara langsung, baik secara online ya. Nah terkait itu tentunya akan memasukkan nomor yang mungkin sudah dicantumkan di dalam peta ya.
di dalam peta yang sudah ada di sertifikat. Nah, saudara perlu cek juga. Kemudian mengenai asas ya dalam upah ya, dalam undang-undang PA ya, UU PA ini juga baik asas kenasionalan, terus asas kekuasaan, kepentingan nasional, kemudian mengenai asas semua hak atas tanah yang berfungsi untuk sosial. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita soroti bersama. Kemudian asas kebangsaan, asas kebersamaan, asas pengusahaan, dan juga pembatasan kepemilikan hak atas tanah, asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana, dan juga asas hukum adat. Nah, ini asas-asas ini sebenarnya bisa kita kaji ya di dalam pembahasan hukum agraria. Nah, terkait dengan masalah sumber hukumnya agraria ya, ini juga kalau di dalam Undang-Undang Dasar bagaimana bunyinya, kemudian di Undang-Undang Pokok Agraria ya, terus kemudian ada beberapa yang dijadikan sebagai dasar ya, termasuk mengenai masalah pertambangan ya, ada mengenai masalah sumber daya air, mengenai perkebunan ya, Undang-Undang Perkebunan, mengenai kehutanan ya, mengenai penataan ruang, mengenai perikanan, dan juga mengenai Undang-Undang Wakaf ya, dan mengenai peraturan lainnya yang memang yang berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya, ini juga nanti saudara bisa lebih memahami ke arah atau dalam memahami hukum agraria. Nah, kemudian dari mulai hak atas tanah ya, tentunya dari mulai hak milik, nanti juga saudara yang bisa lebih dalami juga. Tentunya hak milik itu tentu yang dinamakan yang bisa dikatakan hak milik itu bagaimana kan gitu ya. Ini juga ada dasar-dasar yang memang bisa kita jadikan sebagai pemahaman bagi kita semua. Kemudian termasuk hak guna usaha, hak guna bangunan, ada dasarnya semua ya. Kemudian termasuk hak pakai, hak sewa ya, sampai pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Terus yang bersifat izin menjawab dari pertanyaan Mas Nasir. Apakah tanah wilayah dapat dijadikan hak milik dan apakah dapat diperjualbelikan? Tanah wilayah dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Padahal tanah wilayah tidak bisa diperjualbelikan dan bukan objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sekian, apakah dapat diterima, Mas Nasir? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain, yang satu dari pertanyaan dari Mbak Salma juga. Coba bentar Pak, masih dijadi. Oh ya, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan beberapa yang memang sudah disampaikan oleh Mas Randy dan juga Mas Agung ya. Tapi ternyata masih, tapi ini nanti rekamannya nanti coba akan saya share mengenai pembahasan terkait dengan masalah hukum agraria, termasuk dari dari tujuan UPA sampai pada ini ya, termasuk asas-asas, termasuk hak milik ya, sampai nanti pada pendaftaran tentunya juga ada dasar-dasarnya yang memang
bisa dijadikan sebagai media belajar ya. Tentu kalau di dalam Undang-Undang PA mengenai pendaftaran tanah ini memang sudah diatur di dalam pasal 19 UU PA ya. Di pasal 19 itu di ayat 1 ya. Ayat 1, kemudian di pasal 23 ayat 1, pasal 32 ayat 1, kemudian pasal 38 ayat 1 ya, untuk pasal 43 PP nomor 40 tahun 1996 ya. Itu nanti saudara bisa kaji, bisa pahami yang mengenai apa yang sudah saya sampaikan, termasuk di dalam pasal ini ya, objek pendaftaran tanah. Tadi kalau yang tadi mengenai pendaftaran tanah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita soroti di objek pendaftaran tanah, itu juga sudah diatur di dalam pasal 9 ayat 1 ya, PP nomor 24 tahun 1997 ya. Itu sudah menjelaskan beberapa pendaftaran tanah, dari mulai yang pertama juga ingin memberikan kepastian hukum ya. Tapi sebelumnya sudah saya jelaskan, nanti saya akan share melalui YouTube, nanti saudara juga bisa menyimak, bahkan sampaikan melalui media ini. Tentunya ini juga sudah sudah yang hadir pun pada saat ada 29 mahasiswa yang tergabung di perkuliahan pada siang hari ini. Dari mulai pendaftaran sampai saya rasa ini sudah nanti saya akan jelaskan pada saat pembahasan mengenai masalah hukum agraria ya, termasuk dalam mensoroti berbagai persoalan-persoalan yang memang sering terjadi di lapangan, karena di dalam undang-undang juga tidak sesuai apa yang sudah menjadi menjadi ini ya, menjadi sorotan ya di publik. Ini ternyata menimbulkan, apalagi masalah pertanahan, ini menimbulkan persoalan-persoalan yang memang nanti coba kita ajak semua untuk mendiskusikan terkait dengan masalah agraria. Bahkan mungkin yang terkait dengan masalah-masalah ini ya, mengenai larangan-larangan yang memang sudah misalnya mengenai masalah tanah yang di dalam ketentuan Undang-Undang Agraria itu tidak diperbolehkan, tapi pada kenyataan masih dilanggar ya, dan ini akan berdampak ya, tentunya tidak hanya berdampak di sekitaran, bahkan nanti akan termasuk merusak alam ya. Ini yang akan terjadi kalau ini tidak segera diantisipasi dari sekarang. Mungkin itu dari saya. Mas Randy dan Mas Agung, silahkan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Salma. Ya Pak, sebentar bicara. Mungkin diberi kesempatan kepada peserta yang lain supaya aktif, terutama yang belum pernah sama sekali lah, diusahakan untuk bisa aktif perkuliahan.
Mbak Salma mungkin bisa diulang kembali. Oh ya, Mas Farhan. Monggo Mas. Mas Agung ya. Mau menjawab? Sudah ketemu? Belum. Gimana, Gung? Coba Mbak Salma diulangi, Mbak. Mungkin masih ada yang memang perlu dijelaskan kembali, Mbak Salma. Yang diinginkan Mbak Salma itu sesuai dengan pertanyaan. Halo Mbak Salma. Ya. Coba diulangi kembali, Mbak. Pertanyaan mungkin dari Mas Randy dan Mas Agung, mungkin karena jaringan atau mungkin karena apa ya, mungkin kurang jelas, mungkin bisa diulangi kembali. Sebutkan dan jelaskan permasalahan di hukum agraria di Indonesia yang biasa terjadi di sekitar kita. Itu Pak pertanyaannya. Sebutkan dan jelaskan permasalahan mengenai hukum agraria di Indonesia yang biasa terjadi di sekitar kita. Yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di sekitaran kita, yang berlaku di Indonesia, gitu ya? Ya, seperti itu. Kira-kira yang lain sudah bisa menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Mbak Salma, permasalahan yang sering terjadi di sekitaran kita. Sebenarnya tadi sudah saya singgung beberapa poin tadi. Permasalahan sengketa tanah, pengertian dari permasalahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Permasalahan sengketa tanah, pengertian dari sengketa tanah adalah permasalahan atau perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum atau lembaga. Contoh permasalahan sengketa tanah yang sering kita jumpai yaitu sengketa tanah antara masyarakat yang tinggal di pinggiran rel kereta api dengan pihak kereta api tersebut, atau permasalahan sengketa tanah yang terjadi antara warga atau masyarakat dengan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu: pertama, penyelesaian sengketa tanah melewati lembaga peradilan. Penyelesaian permasalahan sengketa tanah ini dapat melewati jalur hukum, lembaga peradilan, karena secara umum lembaga peradilan bisa menjadi pemecah masalah mengenai kasus-kasus tanah dan juga masyarakat akan mendapat keadilan di sana. Upaya hukum yang kedua yaitu dengan penyelesaian sengketa pertanahan melewati alternatif dispute resolution. Yang dimaksud dari alternatif dispute resolution adalah penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian alternatif. Apakah bisa diterima? Halo? Mungkin masih dibuka sesi lagi atau sudah cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, silahkan diakhiri presentasi pada siang hari ini. Dari saya dan Agung, kurang lebihnya Saudara Agung dan juga Andy yang sudah menyampaikan presentasi pada siang hari ini, dan kali ini sampai detik ini saya
cek dulu ya, yang hadir pada siang hari ini ada 30 mahasiswa ya. Ada 30 siswa. Ini saya nanti saudara juga bisa melihat, mungkin saya akan share juga di YouTube ya, siapa saja yang hadir, karena nanti saya walaupun nanti sudah saya sediakan absen online, tapi juga nanti saya akan perhatikan di sini juga yang hadir ya, yang mengikuti perkuliahan. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai evaluasi. Kalau mungkin hanya mengikuti absen, tinggal klik-klik diisi, bisa saja. Tapi kalau ini kan nanti juga sebagai bukti ya, bukti saudara mengikuti perkuliahan. Nanti mengenai materi, saya juga akan berikan melalui video ya, karena nanti biar ada rekam ini ya, ada rekam jejaknya, termasuk memberikan materi-materi kepada saudara semua supaya bisa diskusi melalui Google Classroom yang sudah share linknya nanti ya. Nanti saudara bisa mengikuti dengan baik. Saya rasa pada sesi kali ini sudah cukup dan saya akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.